salat, zakat, percaya kepada hari akhir, takdir, tapi dia suka menyakiti tangganya, kemudian sombong, tidak berlaku adil, dan lain sebagainya, tidak berakhlak baik kepada manusia, berarti dia juga masih belum berakhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada maghrib ini, pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan ini untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, yaitu membahas kitab Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan lalu telah dijelaskan bahwasanya akhlak itu adalah surah batinah. Akhlak itu adalah bentuk manusia secara batin, bentuk manusia yang tidak terlihat, yang ada pada jiwa dan hati manusia. Namun walaupun akhlak itu surah batinah, bentuk atau gambar manusia secara batin yang tidak terlihat, namun selalu terlihat, sering terlihat dari perbuatan-perbuatan zahirnya, dari perilaku-perilaku zahirnya. Jadi manusia itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk secara zahir. Bentuk secara zahir itu adalah fisiknya, badannya. Yang kedua adalah bentuk secara batin, yaitu akhlaknya atau perangainya. Kemudian akhlak itu apakah natural atau bisa diraih, diusahakan? Maka jawabannya akhlak itu ada yang natural, alami, bawaan lahir. Ada juga akhlak yang bisa diusahakan, diraih dengan usaha yang keras, berusaha sungguh-sungguh dengan latihan-latihan dan membiasakannya. Kemudian pertemuan lalu juga dijelaskan bahwasanya dari keduanya yang lebih utama adalah akhlak yang alami, akhlak yang natural, dibandingkan dengan akhlak yang diusahakan. Karena akhlak yang natural itu sudah menjadi karakter
dan kebiasaan pemilik akhlak tersebut. Karena jadi bagaimanapun keadaannya, dia akan selalu berakhlak dengan akhlak mulia tersebut. Dimanapun, di tempat manapun, kemudian kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, dia akan selalu berakhlak dengan akhlak tersebut. Sedangkan orang yang berakhlak dengan akhlak yang diusahakan, dia juga mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar karena perjuangannya yang keras tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita masuki halaman ke-10. Qaulul mu'allif rahimahullah, penulis buku mengatakan, maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa idza ruziqal insanul khuluqaini jami'an taba'an wa tatabbu'an kana dzalika akmal wal aqsamu arba'ah. Apabila manusia diberi rizki oleh Allah dua akhlak tersebut yang alami dan natural, maka itu lebih sempurna. Dan manusia dalam masalah ini ada empat macam. Maksudnya, apabila seseorang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang natural, dan juga dia berusaha meningkatkan akhlak yang natural itu, serta berusaha meraih akhlak-akhlak mulia lainnya yang dia belum miliki, dia berusaha meraihnya. Nah, maka ini yang paling sempurna. Saya ulangi lagi. Jadi yang paling sempurna itu adalah seseorang yang dikaruniai akhlak alami, akhlak mulia alami, tapi dia juga berusaha mendapatkan akhlak mulia yang lain yang dia belum memilikinya. Dan manusia dalam masalah akhlak ini ada empat macam. Yang pertama adalah man hurima husnul khuluq, orang yang terhalangi dari akhlak yang baik, orang yang terhalangi dari akhlak mulia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang terhalangi dari akhlak yang alami dan juga yang diusahakan. Dia sejak lahir sampai besar dewasa tidak memiliki akhlak mulia alami, dan dia tidak ada usaha untuk meraih akhlak mulia. Dia pasrah sudah, akhlaknya buruk semua. Dari lahir, bawaan lahir, dan dia ya sudah menyerah, tidak mau usaha. Ini yang paling buruk, nomor satu ini. Nomor satu ini yang paling buruk. Yang kedua adalah man jubila alaihi walakinnahu tasara 'alal jabalah. Manusia yang diberi karunia akhlak mulia secara alami, tapi dia hanya membatasi dengan akhlak yang alami saja. Maksudnya sejak lahir dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa akhlak mulia yang secara alami, tapi dia hanya pasrah pada akhlak yang alami itu saja. Beberapa akhlak mulia yang belum dia miliki, dia tidak mau usaha meraihnya. Nah, ini juga buruk. Nomor dua ini juga buruk, tapi yang nomor satu paling buruk. Yang nomor tiga, dan ini yang paling utama,
yaitu man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Manusia atau orang yang dikaruniai akhlak mulia secara alami dan dia menambah lagi dengan usaha. Dia dikaruniai akhlak oleh Allah, beberapa akhlak mulia, kemudian dia menambah lagi. Dia meningkatkan akhlak mulia itu dan juga menambah lagi akhlak-akhlak mulia lainnya yang belum dia miliki sejak bawaan lahir. Yang keempat, ini juga utama tapi masih nomor 2 setelah yang nomor 3 tadi, yaitu wa man lam yujbal lakinnahu akhadhahu bitakassub. Orang yang tidak diberi akhlak mulia alami tapi dia berusaha meraih akhlak mulia. Orang yang tidak dikaruniai akhlak alami tapi dia berusaha meraih akhlak mulia tersebut. Jadi sejak lahir dia tidak memiliki akhlak mulia yang alami. Akhlaknya buruk semua sampai dewasa, tapi dia berusaha memperbaiki terus, melatih, mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah dan berusaha mengamalkannya. Nah, ini juga sangat utama. Tapi keutamaannya nomor 2 setelah yang nomor 3 tadi. Fal hasilu bin nisbati li husnil khuluq anna man jubila alaihi fa huwa akmal. Wa amma min haitsul mu'anah wal masyaqqah fi tahsili husnil khuluq fa inna man akhadhahu an tariqit takassub falahu ajrul mujahadah. Kesimpulannya, al-hasil itu artinya kesimpulannya adalah bahwasanya seseorang yang dikaruniai akhlak alami, akhlak mulia alami, itu yang paling sempurna. Dan adapun seseorang yang berakhlak mulia dengan berusaha susah payah meraihnya, maka dia mendapatkan pahala bersungguh-sungguh. Berikutnya, wa huna mas'alah hal hunaka akhlaqun laysat fil Qur'ani was sunnah wa mas sabilu ila ma'rifatiha. Di sini ada permasalahan, apakah di sana ada akhlak yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan apa jalan untuk mengetahuinya? Nah, di sini ada masalah, maksudnya di sini ada pertanyaan. Masalah itu adalah pertanyaan. Apakah di sana ada akhlak yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah? Dan apa atau bagaimana cara mengetahuinya? Al-jawab, jawabannya, qala alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa dzalika anna asy-syara'i' as-sabiqata allati syara'aha Allah lil ibad kulluha tahussu 'alal akhlaqil fadilah. Wa li hadza dzakara ahlul ilm anna al-akhlaqal fadilata mimma atbaqati asy-syara'i' 'ala talabihi, walakin hadhihi syari'atul kamilatu ja'a an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fiha bitamami makarimil akhlaq. Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bahwasanya syariat-syariat dahulu yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba semuanya
memerintahkan hamba untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya akhlak yang mulia itu telah ditetapkan oleh syariat-syariat dahulu, dan syariat dahulu memerintahkannya. Tetapi syariat yang sempurna ini yang dibawa oleh Nabi SAW, dia menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, seluruh akhlak yang mulia itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara global dan sebagian terperinci. Minimal dijelaskan secara global, gitu Pak. Ininya seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu Muhammad sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dari perkara-perkara agama, baik itu akidah, kemudian akhlak, muamalah, semuanya sudah dijelaskan. Rasulullah SAW sabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sedikit pun atau sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan yang menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya itu sudah dijelaskan. Minimal secara global, gitu Pak. Dan penjelasan yang global itu sebagai kaidah dan dasar hukum. Contohnya masalah merokok misalnya. Merokok hukumnya haram. Nah, misalnya orang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tidak disebut, dalam hadis tidak disebut, tidak ada larangan. Maka Al-Quran menjelaskan, As-Sunnah juga menjelaskan secara umum sebagai kaidah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqtulu anfusakum," janganlah kamu membunuh diri kalian sendiri. Nah, merokok itu bisa membunuh diri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Rokok itu termasuk buruk. Yang diharamkan itu tidak mesti harus 100% buruk, ya. Yang diharamkan itu macam-macam. Ada yang murni 100% buruk, ada yang buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Rasulullah SAW sabda, "La dharara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan merokok itu membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Kemudian contoh yang lain misalnya apa?
Misalnya akhlak memuliakan tamu. Nah, dijelaskan secara rinci, tapi penjelasan secara rinci itu tidak mesti serinci-rincinya gitu ya, tidak mesti seperti itu. Di dalam hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan. Yang penting memuliakan, menyenangkan tamu dan juga tidak melanggar syariat pastinya. Kalau menghidangkan jamuan, makanan dan minuman, nah itu memang dijelaskan juga oleh Al-Quran dan hadis. Kalau di Al-Quran contohnya ketika Nabi Ibrahim didatangi para malaikat dalam wujud manusia bertamu. Nah, Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka, tapi karena mereka bertamu langsung disuguhi hidangan, gitu. Dimasakkan anak kambing sapi, ya, anaknya sapi. Kemudian ketika menjamu tamu, yang lebih utama, akhlak yang lebih mulia itu bagaimana? Apakah pemilik rumahnya ini ikut makan di situ atau ke belakang tidak menemani? Wallahu a'lam ya, saya kurang tahu ya. Di dalam Al-Quran atau di hadis disebutkan atau tidak. Tapi seandainya tidak disebutkan, karena memang penjelasan Quran dan hadis itu tidak semuanya terperinci, ada yang global, intinya sudah dijelaskan secara global minimal. Maka itu dikembalikan kepada kebiasaan uruf masyarakat di situ atau desa tersebut, kota tersebut. Kebiasaan masyarakat bagaimana? Kalau di Arab itu tamu itu lebih suka kalau tuan rumahnya ikut makan, gitu Pak. Tapi kalau di Indonesia, kebanyakan maksudnya, itu tamunya malah lebih suka kalau tuan rumahnya tidak ikut makan. Iya, karena tidak nyaman Pak, malu mau makan sebanyak-banyaknya atau nambah-nambah gitu. Maka yang lebih utama kalau di Indonesia ya tuan rumahnya tidak usah ikut sudah. Silahkan disketsakan terus ditinggal. Begitu saja. Nah ini termasuk memuliakan tamu gitu. Walaupun misalnya hadis tidak saya menjelaskan seperti itu gitu. Itu tamu senang kemudian dan tidak ada pelanggaran syariat. Jadi kebiasaan-kebiasaan uruf masyarakat itu kalau baik dan cocok dengan Al-Quran dan Sunnah tidak masalah. Tapi kalau melanggar, walaupun masyarakat menganggapnya ini akhlak mulia gitu, tapi tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bukan akhlak mulia gitu ya. Jadi tetap ditimbang dengan Al-Quran dan hadis, karena kaidahnya, dasarnya atau dasar hukumnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kaidah al-'adah muhakkamah, uruf atau kebiasaan masyarakat itu bisa jadikan hukum, itu juga bukan sembarang adat kebiasaan, Pak ya. Adat kebiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah begitu. Di sini Syekh Utsaimin menjawab, Nabi SAW sabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama itu artinya hanyalah. Misalnya ada orang mengatakan, loh Rasulullah kok diutus hanyalah
menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Kok hanya itu ya? Tapi dalam ayat yang lain misalnya Rasulullah dan seluruh Rasul itu diutus, tugas utamanya malah untuk mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat agar mereka menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka jawabannya sebagai bantahan atau anggapan keliru sebagian masyarakat, bahwasanya akhlak itu bukan hanya akhlak kepada manusia, Pak. Akhlak itu ada dua macam, akhlak kepada Allah dan kepada manusia. Seseorang benar-benar dikatakan berakhlak mulia kalau sudah berakhlak kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Kalau hanya orang ini Masya Allah baik sekali, suka membantu orang susah, suka menyumbang ini, kemudian tutur katanya bagus, kemudian murah senyum, tapi tidak sholat misalnya, atau kafir, agamanya bukan Islam, maka ini akhlaknya sangat buruk. Begitu juga seseorang sholat, zakat, percaya kepada hari akhir, takdir, tapi dia suka menyakiti tangganya, kemudian sombong, tidak berlaku adil, dan lain sebagainya, tidak berakhlak baik kepada manusia, berarti dia juga masih belum berakhlak baik. Syariat-syariat dahulu itu juga menjelaskan akhlak yang baik dan menganjurkan umatnya untuk mengamalkannya. Hanya saja akhlak-akhlak mulia pada syariat zaman dahulu itu sebagiannya cocok sampai akhir zaman, sebagiannya hanya cocok pada saat zaman itu saja gitu. Maka dari itu Rasulullah datang menyempurnakan. Maksudnya akhlak-akhlak mulia yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul dahulu sebelum Rasulullah diutus itu juga menjadi syariatnya Nabi Muhammad, menjadi akhlak mulia yang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berakhlak dengannya, seperti misalnya adil, jujur, amanah, kemudian suka menolong. Itu syariat-syariat yang akhlak-akhlak yang para Rasul dahulu juga memerintahkan akhlak tersebut untuk diamalkan. Rasulullah juga menyuruh untuk mengamalkan gitu. Sedangkan beberapa akhlak yang kurang Rasulullah menyempurnakannya, gitu ya. Karena itulah syariat yang sempurna yang dibawa oleh Nabi. Di sini dicontohkan wal nadrib lidzalika mathalan. Di sini contohkan akhlak yang mulia yang sempurna, yang Rasulullah menyempurnakan akhlak itu. Bimas'alatil qisas. Di sini kami contohkan masalah qisas. Aila wa anna ahadan jana ala ahadin fahal yuqtasu minhu amla. Maksudnya kalau ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, apakah dia dikisos, dibunuh juga? Gitu. Zakaru anal qisasa fi syari'atil yahud hatmiyun wala budda minhu wala khiyara lil mujni alaihi fi.
wa anna fi syari'atin nasara al-aqs wa huwa wujubul afu. Kalau di syariatnya orang-orang Yahudi, kisos itu sesuatu yang pasti harus. Jadi orang bunuh dengan sengaja, bahkan tidak sengaja harus dikisos, dibunuh juga, Pak. Itu syariatnya Yahudi. Sedangkan syariatnya Nasrani kebalikannya, yaitu wajib memaafkan. Orang membunuh sengaja atau tidak wajib dimaafkan. Berbeda dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja itu berbeda. Kalau membunuh dengan sengaja, nanti penjelasannya di sini. Lakin syari'atuna ja'at kamilah minal wajhain, fa fihal qisas wa fihal afu. Akan tetapi syariat kita datang sempurna dari dua sisi. Ada qisasnya dan ada memaafkannya. Ini berlaku untuk yang membunuh dengan sengaja. Orang yang membunuh dengan sengaja, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjelaskan ada dua. Yang pertama adalah kisos, dibunuh juga, dan itu hukum asalnya. Yang kedua adalah memaafkan. Memaafkan ada dua. Memaafkan dengan mengambil diat, yang kedua memaafkan tanpa mengambil diat. Jadi kalau ada orang membunuh dengan sengaja, bagaimana keluarga korbannya itu? Kalau mereka sepakat pembunuhnya ini dikisos, dibunuh juga, maka pembunuhnya dikisos. Dan yang mengkisos adalah pemerintah atau pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemimpin gitu, Pak. Jadi yang mengkisos itu pemimpin, maksudnya kepala negara atau yang ditugaskan oleh kepala negara, bukan pemimpin organisasi atau jamaah apalah begitu. Karena sebagian jamaah itu ada seperti itu, Pak. Mereka sumpah setia taat itu kepada pemimpin organisasinya atau jamaahnya. Bahkan seandainya pemimpin organisasinya atau jamaah itu menegakkan hukum had yang menegakkan mereka, jadi taati. Ini keliru. Misalnya ada yang berzina, sudah menikah, dirajam. Yang merajam kelompoknya itu saja, padahal atau mencuri dipotong tangan misalnya. Yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Kemudian jika keluarga korban itu berselisih, sebagian anggota keluarga korban itu ingin kisos, sebagiannya memaafkan saja, mengambil diah saja misalnya, maka kisosnya warnanya terhapus, turun menjadi diah, mengambil diat gitu, Pak. Dan diah membunuh itu adalah 100 ekor unta. Nah, itu masih ada rinciannya lagi. Kalau tidak salah, Pak, ya, 30 ekor unta minimal berumur 3 tahun, 30 ekor unta berikutnya berumur minimal 4 tahun, 40 ekor berikutnya adalah unta yang sudah bunting gitu. Atau bisa dibayar dengan yang senilai dengan 100 unta itu. Ya memang miliaran, Pak. Allah berapa miliar. Kemudian jika ternyata keluarga korban itu berselisih lagi, sebagian maunya mengambil diat, yang satunya atau sebagian yang lain
memaafkan saja murni tanpa mengambil diat, maka bukan berarti diatnya langsung gugur total, enggak. Tetap wajib bagi pembunuh itu membayar diat, tapi tidak sempurna gitu ya. Nah, itulah syariat Islam yang sempurna. Awalnya qisas, kemudian jika berselisih turun, dan ada lagi yang terakhir memaafkan tanpa mengambil apa-apa. Penjelasan berikutnya, li'anna fi akhdhil jani bi jinayatihi hazman wa kaffan lisyarr. Karena memberikan hukuman kepada pembunuh dengan mengqisasnya itu akan mencegah dari keburukan. Itu salah satu manfaat dari qisas, Pak. Akan tercegah keburukan-keburukan. Pembunuh ini kalau diqisas aman sudah. Orang lain yang melihat yang ingin melakukan pembunuhan juga, waduh nggak jadi gitu ya. Waduh. Nanti kalau saya bunuh juga saya akan dibunuh juga seperti dia ini. Wah, gitu. Akhirnya tidak ada pembunuhan-pembunuhan, Pak. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala firman, yang artinya, dan di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang yang berakal agar kalian bertakwa. Maksudnya adanya kehidupan-kehidupan itu dengan dibunuhnya itu akhirnya orang-orang tidak berani bunuh. Dan juga kalau pembunuhnya ini dimaafkan, bisa jadi dia akan membunuh lagi. Karena membunuh itu juga penyakit yang sulit disembuhkan, Pak. Membunuh satu, nanti ada keinginan bunuh lagi 2, 3, 4. Bahkan ada rasa senang dengan membunuh itu. Seperti kisah 100 orang yang membunuh, yang bertobat kepada Allah. Sudah 99 membunuh, datang kepada ahli ibadah yang jahil, apakah ada pintu taubat? Nah, tidak ada. Dibunuh juga dia yang ke-100. Ternyata penyakitnya masih bawa juga. Jadi orang yang membunuh itu memang ada keinginan bunuh lagi gitu. Wa fil afi anhu ihsanan wa jamilan wa badla ma'rufin fi man afauta anhu. Dan memaafkan pembunuh itu adalah bentuk perbuatan baik. Memaafkan pembunuh itu perbuatan baik ternyata, Pak. Baik memaafkan dengan mengambil diat tadi atau memaafkan murni. Tapi apakah semua pembunuh itu dengan dimaafkan berarti kita mesti berbuat baik? Tidak mesti, Pak. Dilihat dulu pembunuhnya ini seperti apa begitu. Pantas dimaafkan atau tidak begitu. Nah, nanti ada penjelasannya lagi. Fajat syari'atuna walhamdulillah mukammalah khayyarat man lahul haq bainal afi wal akhd. Li ajli an ya'fu fi maqamil afi wa ay ya'khudha fi maqamil akhdi. Alhamdulillah, syariat kita datang dengan syariat yang sempurna dan memberikan pilihan antara mengqisas atau memaafkan. Memaafkan pada tempatnya dan mengqisas pada tempatnya. Misalnya pembunuh ini memang terkenal jahat atau dia memang tanda-tanda jahat kuat. Ini kalau dimaafkan dia bakal membunuh lagi dan berbuat kejahatan lainnya. Makanya lebih baik diqisas gitu. Tapi kalau pembunuh ini sebenarnya bukan orang jahat, ya dia dikenal orang baik dan ada tanda-tanda dia taubat nasuha, tanda-tanda baik yang kuat,
maka boleh dimaafkan. Bahkan itu termasuk perbuatan baik kepada pembunuh itu. Dan yang memaafkan pahalanya lebih besar. Tapi kalau dia tetap ingin qisas ya tidak masalah. Jadi jangan sampai salah memaafkan kesalahan orang lain. Orang berbuat jahat itu ya kan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Nah, tidak seluruh memaafkan itu mendekatkan kepada takwa. Kalau memang orang ini berbuat salah sekali dua kali dan dia ada tanda-tanda baik, ya dimaafkan. Tapi kalau setiap hari berbuat jahat terus dan juga berat atau ringan tapi terus-terusan, misalnya tiap hari kepala kita diduduki pakai kayu kecil tak, nanti 2 jam lagi ketemu pukul lagi, besok lagi dipukul lagi, dan terus setiap hari, ya lebih baik tidak dimaafkan gitu. Sebagai pelajaran, mudah-mudahan dia meninggalkan keburukan tersebut. Sudah azan, Pak? Kajiannya sampai sini dulu. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang majalatu husnil khuluq, cakupan-cakupan akhlak yang baik. Maksudnya akhlak-akhlak yang baik itu kita lakukan untuk siapa saja. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.